Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo Sobat Literasi, saya Anissa Bahira Yahya, berasal dari SMP Negeri 2 Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensikan buku dengan judul Midnight in December. Midnight in December ini merupakan novel yang dikarang oleh seorang gadis bernama Kit. Kit sejak kecil sudah tertarik dengan berbagai jenis novel dan buku. Kit merupakan anak ilmu komunikasi yang lebih suka menyampaikan suatu pesan melalui tulisan. Selain membaca, Kit juga memiliki hobi lain loh, seperti halnya menulis di kala jenuh, menciptakan alunan musik, berburu baju thrift, dan hunting foto menggunakan kamera digital. Novel Midnight in December ini menceritakan tentang hubungan seorang perempuan bernama Kalisa Fidelia dengan seorang laki-laki bernama Malik Wartana. Kalisa Fidelia merupakan seorang perempuan yang dikenal pintar dalam pelajaran bahasa Inggris, dan dia juga mahir loh dalam pelajaran sejarah. Malik Wartana sendiri juga dikenal sebagai seorang laki-laki yang cerdas dan memiliki segudang prestasi. Sejak awal tahun 2021, Malik mulai disibukkan dengan lesnya untuk mengikuti tes masuk perguruan tinggi. Malik sangat ingin menjadi diplomat. Sebagaimana hal tersebut merupakan cita-cita sang ayah yang tidak terkabulkan karena beliau lebih dulu meninggal dunia. Saat pengumuman SBMPTN 2021, tak salah lagi, Malik diterima dan lolos menjadi mahasiswa baru Universitas Indonesia. Tentu Malik merasa senang, namun yang jelas Malik dan Kalisa akan menjalani kebiasaan baru di hubungan mereka, yakni long distance relationship, atau yang biasa kita sebut dengan LDR. Setahun lamanya, hubungan Malik dan Kalisa baik-baik saja, namun tidak dengan akhir-akhir ini. Saat ini, Malik sangat jarang memberi balasan terhadap pesan-pesan yang Kalisa kirim. Namun, Kalisa masih memaklumi hal itu, karena memang Malik adalah mahasiswa semester 2 yang mengikuti banyak sekali kegiatan. Sampai akhirnya bergantilah saat di mana Kalisalah yang menunggu pengumuman SBMPTN. Kabar gembira dan kabar baik yang Kalisa harapkan hancur lebur begitu saja. Hal tersebut digantikan dengan mendung senandung yang menyipratkan air mata Kalisa ke seluruh penjuru Bandung. Ya, Kalisa tidak diterima di universitas yang sama dengan Malik. Setengah semester berjalan, hubungan Kalisa dan Malik semakin memburuk, bahkan sangat buruk. Mereka banyak sekali mengalami pertengkaran. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya berkomunikasi. Mereka sama-sama sibuk, dan sekalinya bertukar kabar, itu hanya akan menimbulkan pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan dan hanya bisa dipendam oleh diri mereka sendiri. Di tengah gundah gulanahnya, Kalisa mendapati seorang laki-laki bernama Bareska Hersan Chandra yang merupakan rekan siarannya di sebuah stasiun radio di kampus, yaitu Radioku. Kalisa ikut bergabung dalam UKM kampus ini karena dalam beberapa saat terakhir Kalisa sangat suka mendengarkan podcast dari seorang penyiar yang bernama Forest dengan segmen Kicauan Malam Minggu. Penyiar ini merupakan seorang Bareska yang termasuk rekan tim dan rekan siaran Kalisa sendiri. Dan sejak saat itu, Kalisa dan Bareska mengalami masa pendekatan.
Ditambah mereka juga seorang rekan siaran. Awal mula bertemunya Kalisa dan Bareska adalah di saat dijikan milik Kalisa dan Bareska tertukar di sebuah roll house. Hal itu menyebabkan Kalisa dan Bareska menghabiskan waktu bersama-sama, seperti halnya night drive di malam hari untuk mengelilingi kota Bandung dengan disertakan lagu dari Bruno Mars yang memecah keheningan antara mereka berdua. Sampai akhirnya Kalisa berani mengucapkan kata perpisahan kepada seorang yang selama 3 tahun ini menemani ia. Seorang yang Kalisa takuti jika seorang tersebut tidak ada di sisi Kalisa. Ya, betul. Seorang tersebut adalah Malik Wartana. Walau berat hati Kalisa melepaskan Malik Wartana, tapi Kalisa yakin hal tersebut merupakan jalan terbaik yang ia pilih. Nah, teman-teman, kalian penasaran nggak? Bagaimana sih kelanjutan cerita Kalisa dan Bareska ini? Akankah Bareska menjadi pengganti sosok seorang Malik yang menjadikan Kalisa sebagai rumah? Akankah Bareska ini memberi warna baru dan juga kesejukan hati Kalisa? Akankah kisah mereka dapat berjalan dengan lancar? Penasaran kan ya? Langsung aja baca lanjutan cerita dari Kalisa dan Bareska di novel Midnight in December ini. Nah, teman-teman, novel Midnight in December ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan dari novel Midnight in December ini yaitu novel ini memiliki alur yang menarik dan konflik yang ringan. Walaupun begitu, novel ini tidak mudah membuat pembaca merasa bosan. Emosional tokoh di dalam novel ini membuat pembaca dapat merasakan kejadian itu secara langsung. Sedangkan kelebihan di novel ini adalah dalam beberapa bagian novel ini memiliki kalimat-kalimat berbahasa Inggris. Mungkin bagi beberapa orang yang belum memahami kalimat-kalimat dengan berbahasa Inggris akan sulit untuk memahami maksudnya. Mereka harus lebih dulu mengartikannya ke dalam bahasa Indonesia. Walaupun memiliki kekurangan, novel Midnight in December ini dapat memotivasi pembaca dan mengajarkan pembaca untuk mencari jalan keluar dari konflik kehidupan. Novel Midnight in December ini mengajarkan pembaca untuk bisa menerima diri sendiri apa adanya, mengajarkan pembaca untuk bisa terlepas dari hubungan yang hanya menyakitkan diri sendiri dan bisa menerima diri sendiri walau kita sedang terbayang-bayang oleh masa lalu yang sangat pahit dan mencoba menerima orang baru di dalam kehidupan kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.